Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan sejenak, jika saya mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda merinding. Ada sebuah cara yang tidak biasa, tidak banyak diajarkan, namun mampu membuka pintu rezeki dan mendatangkan uang dengan cara yang terasa lebih cepat. Hanya melalui satu teknik sederhana, visualisasi. Namun bukan visualisasi yang pernah Anda dengar sebelumnya, bukan yang dangkal, bukan yang dilakukan sambil setengah percaya. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih dekat dengan cara kerja kehidupan itu sendiri. Dan mungkin saat ini ada bagian dalam diri Anda yang berkata, "Benarkah semudah itu?" Saya mengerti, karena Anda sudah bekerja keras bertahun-tahun, berusaha, berlari, mengejar. Namun uang terasa seperti bayangan, selalu terlihat dekat, tapi tidak pernah benar-benar bisa digenggam. Justru disitulah letak masalahnya. Selama ini Anda diajari mengejar, tetapi tidak pernah diajari bagaimana membuat rezeki bergerak mendekati Anda. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa uang sulit datang? Tetapi, apa yang selama ini menjauhkan saya dari rezeki yang sebenarnya sudah bergerak menuju saya? Coba Anda jawab dengan jujur. Berapa kali Anda bangun pagi dengan rasa cemas soal uang? Berapa kali Anda bekerja dari pagi hingga malam tetapi hasilnya terasa tidak sepadan? Berapa kali Anda merasa hidup seperti berjalan di tempat, padahal hati kecil Anda tahu Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar? Jika Anda pernah merasakan itu semua, maka yang akan Anda pelajari ini bukan sekedar teknik. Ini adalah perubahan cara Anda berhubungan dengan rezeki. Bab 1. Riset frekuensi internal. Sebelum kita berbicara tentang visualisasi, ada satu hal penting yang harus Anda pahami. Uang tidak pernah datang pada jiwa yang tegang, tidak datang pada hati yang penuh ketakutan, dan tidak menetap pada seseorang yang merasa dirinya tidak layak. Bukan karena uang memilih, tetapi karena uang adalah energi, dan energi hanya bergerak menuju tempat yang terasa aman, lapang, dan siap menerima. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka membayangkan kekayaan, membayangkan angka besar, membayangkan kehidupan yang lebih baik, tetapi di dalam dirinya ada rasa ragu, ada rasa takut, bahkan ada suara kecil yang berkata, "Sepertinya itu bukan untuk saya." Suara kecil itulah yang diam-diam memutus aliran rezeki. Karena visualisasi yang benar bukan sekedar melihat gambaran. Visualisasi adalah menyelaraskan perasaan, pikiran, dan energi menjadi satu arah. Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri secara perlahan, apa yang saya rasakan saat membayangkan uang datang? Apakah Anda merasa lega? Atau justru terasa sempit di dada? Apakah tubuh Anda terasa ringan? Atau justru menegang? Jawaban itu adalah cerminan kondisi energi Anda saat ini. Dan kabar baiknya, energi itu bisa diubah. Latihan riset 90 detik. Sebelum melakukan visualisasi, lakukan ini terlebih dahulu. Duduk dengan tenang. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Rasakan tubuh Anda. Biarkan bahu Anda turun, biarkan dada Anda melunak. Lalu tanyakan dalam hati, di bagian mana tubuh saya terasa tidak nyaman saat memikirkan uang? Perut, dada,
atau tenggorokan. Temukan titik itu. Kemudian ucapkan perlahan dalam hati, "Saya membuka ruang untuk rezeki yang lebih besar." Ucapkan dengan tenang, seolah Anda sedang berbicara dengan diri Anda yang paling dalam. Lalu bayangkan tubuh Anda menjadi luas, seperti ruang yang terbuka, seperti pintu yang perlahan terbuka lebar. Di titik ini, Anda tidak lagi sekedar menginginkan uang. Anda mulai menjadi seseorang yang siap menerimanya. Bab 2. Visualisasi yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Banyak orang salah memahami visualisasi. Mereka mengira visualisasi adalah membayangkan diri kaya, membayangkan rekening penuh, atau membayangkan hidup mewah. Padahal itu hanya permukaan. Visualisasi yang sebenarnya adalah pengalaman, bukan sekedar gambar di kepala, tetapi rasa di dalam tubuh. Karena uang tidak datang kepada orang yang hanya menginginkan. Uang datang kepada orang yang sudah mampu merasakan kehadirannya, bahkan sebelum ia datang. Disinilah perubahan besar terjadi. Saat Anda membayangkan uang, jangan fokus pada bentuknya, fokuslah pada rasanya. Bagaimana rasanya hidup tanpa tekanan finansial? Bagaimana rasanya merasa cukup? Bagaimana rasanya memiliki kendali atas hidup Anda? Rasakan itu sekarang. Biarkan perasaan itu memenuhi dada Anda. Biarkan tubuh Anda percaya bahwa itu nyata. Karena ketika tubuh percaya, energi berubah. Dan ketika energi berubah, realitas mulai mengikuti. Bab 3. Menyambut rezeki tanpa menolak. Sekarang ada satu hal yang sering tidak disadari. Banyak orang berhasil memanggil peluang, tetapi gagal menerimanya. Mengapa? Karena ketika rezeki datang, mereka justru merasa takut. Takut tidak mampu, takut kehilangan, takut gagal setelah berhasil. Inilah hambatan terbesar. Bukan pada datangnya uang, tetapi pada kesiapan Anda untuk menerimanya. Maka mulai hari ini, ubah cara Anda merespons. Ketika peluang datang, jangan ragu. Ketika ada kesempatan, jangan mundur. Ketika ada pintu terbuka, jangan menutupnya dengan ketakutan. Katakan dalam diri, "Saya siap, saya layak, ini memang untuk saya." Ritual harian 2 menit. Setiap pagi atau sebelum tidur, lakukan ini. Duduk tenang, tarik napas dalam, lalu ucapkan, "Saya siap menerima lebih dari yang pernah saya bayangkan." Bayangkan sebuah pintu di depan Anda. Pintu itu terbuka perlahan, dan di baliknya ada kehidupan yang lebih luas, lebih tenang, lebih sejahtera. Lalu bayangkan diri Anda melangkah masuk ke sana. Rasakan, bukan lihat, karena rasa itulah yang akan menarik realitas. Penutup. Pada akhirnya, Anda harus memahami satu hal. Hidup tidak berubah hanya karena Anda tahu. Hidup berubah ketika Anda mulai mempraktikkan apa yang Anda tahu. Jika selama ini rezeki terasa lambat, jika peluang terasa jauh, itu bukan karena Anda tidak layak. Seringkali itu hanya karena energi Anda belum selaras. Dan hari ini, Anda sudah belajar cara menyelaraskannya. Sekarang semuanya kembali kepada Anda. Apakah Anda akan tetap menjadi pengejar atau mulai menjadi pemanggil realitas? Demikian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.